Salam budaya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berkunjung di channel YouTube Mas Selaros Banyuwangi. Kali ini Mas Selaros Banyuwangi berada di Gua Kike, ya. Gua Kike ini merupakan salah satu tempat yang cukup diminati dan bernilai sejarah juga. Lokasinya berada di area Pantai Lampon, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana sejarah Gua Kike ini dan apa hubungannya dengan masa lalu dan masa kini, ya. Kali ini Mas Laros akan mengupas sejarah Gua Kike, ya, di channel YouTube-nya Mas Laros Banyuwangi. Tetap di channel YouTube-nya Mas Laros Banyuwangi. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komentar. Terima kasih. Salam budaya. Ini guys, lokasinya Gua Kike, ya, berada di belakang saya ini. Tempat ini memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Ayo, tetap tonton di channel YouTube-nya Mas Laros Banyuwangi. Nanti saya terangkan sejarahnya bagaimana. Oke guys. Salam budaya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berkunjung di channel YouTube Mas Selaros Banyuwangi. Nah, jangan lupa sebelum nonton video kali ini, klik like, share, subscribe, dan komentar di channel YouTube ini. Dan jika ada kritik saran, silahkan komentar di bawah video. Dan jangan lupa follow juga akun Instagramnya @masselaros. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke salah satu tempat yang cukup unik dan bernilai sejarah yang masuk di satu kawasan Pantai Lampon Pesanggaran, yaitu adalah Gua Kike. Nah, teman-teman, Gua Kike ini mungkin sebagian orang sudah tahu, bahkan masyarakat Pesanggaran juga sudah tahu kalau ada Gua Kike yang ada di satu area Pantai Lampon ini. Tetapi sangat jarang sekali orang-orang yang tahu bagaimana sejarah dari Gua Kike ini dan ada peristiwa apa di balik sekitar dari Gua Kike ini. Nah, di video kali ini coba saya akan mengupas secara detail. Nah, teman-teman, kalau ketika kita berbicara tentang Gua Kike ini sudah pernah digambarkan dalam sketsa Warmer Johan bahwa Gua Kike ini pernah digambarkan oleh tokoh-tokoh masa lampau, ya, zaman kolonial, ya. Ini seperti gambar yang saya tampilkan ini. Ini sudah, padahal berarti dulu itu sudah pernah dikenal juga, ya, nama Gua Kike ini. Nah, teman-teman, kalau kita tanya mengapa kok dinamakan Gua Kike, jadi Gua Kike ini berasal dari julukan yang diberikan oleh masyarakat. Karena memang di sekitar gua ini dulu itu sering muncul anjing kecil, ya, muncul anjing kecil atau sejenis ajak, ya, atau asu kike dalam bahasa Jawa. Kadang muncul, kadang hilang. Jadi seperti itu, istilahnya bisa dikatakan sedikit misterius mungkin, ya. Maka karena sering muncullah itu, masyarakat memberi nama tempat ini sebagai Gua Kike. Itu asal-usul penyebutan dari Gua Kike. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari bentuk batuan di Gua Kike ini, batuannya adalah batuan andesit dengan berbagai macam ukuran tentunya, ya. Ada yang besar, ada yang kecil, dan sebagainya. Kalau kita analisis, ini sebenarnya terbentuk dari letusan gunung api purba di masa lampau. Jadi mungkin di samping ceruk-ceruk ini ada gua yang ada itu, Gua Kike itu mungkin ini diduga itu jejak kebudayaan masa lampau pada zaman manusia purba dulu. Jadi ketika saat itu manusia purba tinggalnya di gua-gua yang ada di sekitar pantai, karena saat itu memang manusia purba masih mengandalkan alam, ya, mengandalkan alam di sekitarnya untuk bertahan hidup. Itu diduga. Perlu penelitian lebih lanjut terkait teori ini, ya, teman-teman. Sahabat-sahabat semuanya yang luar biasa, tetapi di balik itu semuanya ada peristiwa yang sangat memilukan terkait Gua Kike ini, yaitu terutama saat peristiwa G30 SPKI. Jadi ini agak lumayan ngeri, ya, kalau saya dengar cerita dari tokoh-tokoh masyarakat di sana bahwa saat itu pernah terjadi tragedi gonjang-ganjing G30S, itu banyak masyarakat yang dibunuh. Jadi saat itu rumah-rumah itu diberikan tanda
kalau malam tuh diberikan tanda palu arit ya, logo palu arit seperti logonya orang PKI itu. Biasanya setelah rumah itu diberikan logo palu arit, besoknya itu diciduk satu persatu penghuni rumah itu, akhirnya meninggal. Yang meninggal pun dari berbagai profesi, menurut cerita dari berbagai profesi, ada yang dari tim kesehatan, masyarakat lokal, dan dengan berbagai macam profesi yang lain. Itu yang meninggal itu dijajar, teman-teman, dijajar di pinggir pantai Lampon itu, di area Gua Kike itu ya, dijajar di sana. Akhirnya kalau ada keluarganya mau mengambil pun juga secara diam-diam, tidak berani langsung mengambil, takutnya dianggap juga bagian dari PKI, padahal rumah yang diberikan tanda gambar palu arit itu belum tentu orang PKI juga saat itu. Jadi memang masih brutal. Nah, akhirnya ketika banyak korban yang meninggal oleh keganasan G30S PKI pada saat itu, atau mungkin orang yang dianggap PKI meskipun dia bukan orang PKI, akhirnya banyak yang dikubur secara massal. Lokasinya berada di selatan Gua Kike. Ya, jadi di selatan Gua Kike itu ada kuburan massal. Sepertinya sekarang tandanya kuburan itu sudah tidak ada, teman-teman, sudah hilang. Tetapi menurut saksi mata yang pernah tahu kejadian itu, dikubur di sana. Jadi di selatannya Gua Kike itu, teman-teman. Jadi ngeri ya. Dari sini kita patut banyak belajar, mudah-mudahan kejadian yang serupa jangan terulang kembali. Ngeri kalau sampai itu terulang kembali. Nah, akhirnya kejadian itu sudah mulai sirna ketika tempat ini dijadikan korps marinir, dibangun di Lampon ini, sehingga bisa menjadi benteng pertahanan untuk mengamankan situasi yang ada di sana. Jadi alhamdulillah kejadian itu sudah mulai berangsur sejak adanya korps marinir dibangun di sana. Alhamdulillah. Menurut cerita masyarakat setempat itu, kejadian itu sudah mulai berakhir ketika sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi sudah mulai masuk bulan Ramadan, kejadian ini sudah berhenti. Nah, yang paling ngeri ini ya, teman-teman, saya kemarin tuh datang ke sana tuh mencari di mana sih lokasinya kuburan massal itu, tidak ketemu karena tandanya sudah tidak ada. Tadi tak cari-cari di mana, udah tidak ada. Tapi kalau katanya itu dikubur jadi satu lubang, seperti yang Benculo itu ya, yang lubang buaya itu. Jadi satu lubang sama. Cuma bedanya kalau yang di Benculo itu kan ada tandanya. Cuma kalau yang di Gua Kike, di selatan Gua Kike itu hanya diberikan arah-arah lokasinya selatan Gua Kike. Cuma persisnya, tepatnya selatannya sebelah mana itu tidak ada tandanya di sana. Nah, mudah-mudahan melalui video ini teman-teman semuanya bisa banyak belajar dari sejarah masa lampau yang baik. Monggo kita lanjutkan dan diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Kalau kejadian masa lampau yang buruk, jangan terulang kembali. Mudah-mudahan melalui video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Mas Laros Banyuwangi mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini. Jika ada tempat yang menarik menurut teman-teman dan untuk dikupas oleh Mas Laros Banyuwangi, sejarahnya dan sebagainya, bisa tulis ya di kolom komentar YouTube Mas Laros Banyuwangi. Mudah-mudahan kita tetap semangat belajar sejarah masa lampau. Kita ambil hikmah atau nilai-nilai yang luar biasa, nilai-nilai positif dari sejarah masa lampau, dan kita gunakan sebagai acuan untuk melangkah di masa depan menjadi lebih baik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam budaya.